Dan saudara, untuk membahas terkait dengan apa yang nantinya disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kita juga sudah bergabung dengan pengamat sepak bola, ada Bung Wesley Hutagalung. Selamat siang, Bung Wesley. Terima kasih sudah bergabung. Ya, Bung Wesley di sini ada Reza, Bung Wesley yang saya ingin tanyakan, apa yang nantinya menurut Bung Wesley terkait dengan konferensi pers yang digelar oleh Ketua Umum PSSI jam 3 sore nanti. Apakah memang ini sudah pasti akan mengumumkan pelatih timnas yang baru? Ya, kepastian itu memang masih menjadi pertanyaan kita, harapan kita, Mas Reza. Tapi preskon ini, jumpa pers ini sebenarnya layaknya dilakukan ketika mengumumkan penghentian kerjasama dengan PT Clever dan timnya. Itu yang belum dilakukan sejak tanggal 16 Oktober. Dan publik juga bertanya, setelah itu kan Pak Eri mengatakan beri saya waktu 2 hari. Nah, 2 hari kemudian tidak, orang publik tidak menunggu-nunggu. Karena menurut saya tekanannya terlalu berat ya bagi Ketum PSSI, karena selama ini dia mengambil keputusan kan tidak melibatkan banyak exco dalam memutuskan penggantian dengan PT Clever dan memutuskan kerjasama. Jadi ya kita memang menunggu apa sebenarnya yang tekanan seperti apa yang dirasakan oleh Ketum. Apakah kemudian dia akan mengumumkan caretaker untuk PSSI sebelum mendapatkan nama, atau memang kerjasama dengan KNVB Federasi Belanda itu memang mengharuskan kita mencari pelatih lagi dari Belanda. Ya, Bung. Tapi sebelumnya Erick Thohir juga sempat menyebut bahwa PSSI ini masih sulit katanya mencari pengganti Kluivert. Sesulit apa sih menurut Bung Wesley? Itu tidak gampang mencari pelatih yang saat ini tidak punya pekerjaan, punya pengalaman besar, punya kemampuan dengan harga kita itu nggak besar. Makanya publik kalau misalkan kita kembali ke KNVB kan menyodorkan nama-nama pelatih dan kita menyodorkan angka. Cocok nggak angka ini? Kalau kita bicara PT Clever, kalau kabarnya 1,3 atau 1, miliar per tahun. Kalau kita ngomong bicara, Louis van Gaal bisa 16-18 miliar per bulan. Ya kalau Kluivert 1,3 per bulan ya. Mhm. Nah, Mark van Bommel katanya yang sudah selesai melatih di Belgia, Antwerp, dia gajinya 16 miliar per bulan. Sanggup nggak kita kalau KNVB menyodorkan nama-nama yang angkanya segitu, Mas Reza? Ya. Kalau dari prediksi Anda, ketika memang sejumlah bursa nama telah hadir begitu yang juga menjadi perbincangan publik, siapa yang memang menurut Bung Wesley juga pas sekiranya menjadi timnas Indonesia? Yang pasti ya, Mas Reza, yang kita butuhkan adalah sebenarnya sistem jangka panjang menyangkut dari program direktur teknik sampai ke bawah. Jadi jangan sampai pelatih kepala dengan direktur teknik itu tidak satu nyawa. Programnya apa? Sistemnya apa? Siapapun pelatihnya, paling tidak dia punya track record dulu yang bagus sebagai pelatih kepala. Bukan pelatih yang baru mulai, kemudian ekspektasi kita besar sekali. Jadi pengalaman sebagai pelatih kepala itu berarti dia memutuskan dan mencari, dan kerjasama dengan direktur teknik. Dan sistem program apa yang federasi sodorkan, itu yang penting. Dan itu satu kesatuan. Jangan programnya apa, direktur teknik maunya apa, pelatih kepala maunya apa. Yang kita butuhkan tuh program sistem yang berkesinambungan dan berkaitan dengan semua elemen sepak bola kita. Oke, nah ketika memang masih tanda tanya siapa nama besar yang nantinya juga akan menjadi pelatih timnas Indonesia begitu. Kemarin juga kami sempat berbincang begitu bahwa alangkah baiknya pelatih timnas nanti yang mengetahui medan seperti misalnya untuk Asia saja, untuk terutama di Indonesia seperti apa dan sebagainya, dan mengetahui karakter pemain, itu juga kan menjadi kategori yang memang harus dicari oleh PSSI untuk timnas ini. Sepakat. Makanya tadi saya katakan siapapun dia, cuman kita harus mundur lagi ke kerjasama PSSI dan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda. Kan agak aneh ya, ketika Menteri Luar Negeri Belanda minta maaf kalau Patrick Kluivert gagal membawa Indonesia. Nggak ada urusannya profesional Patrick Kluivert dengan pemerintah Belanda yang minta maaf. Berarti kan ada kerjasama nih antara dua federasi sampai akhirnya kemudian minta maaf. Nah, yang nama-nama ini yang kita sodorkan, yang disodorkan oleh KNVB mungkin cocok sama kita atau tidak. Mas Reza, kita nggak bisa membangun sesuatu dengan bermodalkan nama besar dan sejarah masa lalu. Enggak, kita harus bicara sistem dan program. Nama besar sebagai mantan pemain boleh, tapi sebagai pelatih apa? Iya. Oke. Nah, yang juga nama-nama bursa-bursa nama yang memang kuat begitu di media sosial bahkan jadi perbincangan publik gitu. Salah satunya adalah poin yang
memang sudah disebutkan bahwa katanya Sintayong juga sudah tidak masuk bursa, katanya ingin move on begitu sebagai pengganti Kluivert. Apakah alasan karena ingin move on ini juga menjadi salah satu cara buat PSSI juga bisa terus maju ke depan, move on begitu seperti yang disampaikan oleh Erick Thohir, atau seperti apa menurut Anda, Bung? Ya, Mas Reza, sekali lagi saya katakan kemarin kan one man show-nya Pak Erik. Dia Ya, sudah menjalin kerjasama dengan KTB. Mana mungkin orang yang dipecat, dia terima lagi hanya karena betul. tekanan publik yang bicara lagi masa lalu. Pasti harga diri Pak Erik juga sebagai ketum, sebagai menteri, pasti kan akan menjadi bisik-bisik lah. Oke. Kegagalan kemarin itu kan dengan pergantian yang tanpa kejelasan, Mhm. kemudian tanpa diskusi tiba-tiba muncul nama Patrick Kluivert, ya itu kan akan menjadi pertaruhan bagi Pak Erick kalau misalnya dia kembali ke Sintayong, ya publik akan mencemooh. Oke. Itu pasti. Banyak hujatan nih nantinya akan diterima PSSI begitu ketika memang STY kembali melatih timnas begitu menurut Bung Wesley ya. Oke, Bung Dan Wesley tidak ada kita harus jaminan jeda. kan STYK berhasil. Oke, kita harus jeda sejenak karena usai jeda kami juga akan kembali berbincang. Ada yang akan bergabung juga mantan pemain timnas Zainal Arif usai jeda bersama Bung Wesley nanti di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syareza. Jam 3 sore nanti, Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan menggelar konferensi pers. Apakah Erick Thohir ini akan mengumumkan pelatih timnas pengganti Patrick Kluivert atau ada hal lain? Nanti kita juga masih akan menunggu seperti apa statement yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan melalui sambungan Zoom, Saudara, juga masih bergabung pengamat sepak bola Wesley Hutagalung dan juga telah bergabung bersama kami ada Mas Zainal Arif, mantan pemain timnas. Selamat siang, Mas Zainal. Yang Bung Reza, Ya, Mas yang Bung Zainal, ini Wesley. ada Bung Wesley juga di Zoom bersama kami di sini yang juga menjadi pertanyaan menanti pengganti Patrick Kluivert. Adakah Ya, nama-nama yang bisa menurut Anda bisa menggantikan Patrick Kluivert untuk menjadi pelatih timnas kita? iya, kemarin sempat mengemuka ya orang Lois van Gaal, terus juga Frank de Boer ya, Mhm. betul? Betul? Nah itu nama-nama yang selama ini santer dibicarakan. Tetapi kalau berbicara masalah kinerja, berbicara masalah validasi kedua orang tersebut juga, saya pikir ini hanya dua ya, maksudnya dua kandidat yang saya sebutkan. Mhm. Dari dua ini sebetulnya udah punya kualitas di atas rata-rata dan sudah teruji mungkin ya. Tetapi siapapun nanti di antara dua ini sebagai pelatih, saya pikir juga masalah komunikasi tidak akan jadi masalah. Tetapi mungkin masalah taktikal ya, taktikal apa? Apakah nanti sama seperti Kluivert atau memang punya formasi baru gitu. Mhm. Kalau buat saya sih siapapun pelatihnya, kedua nama tersebut memang boleh dikatakan cocok lah untuk melatih tim Oke. nasional. Ketika ada nama baru yang memang tadi kalau kata Bu Wesley adalah sistem dan juga program yang juga memang harus diperhatikan oleh PSSI untuk timnas kita. Kalau dari Mas Zainal sendiri melihat dari pola yang sudah dilakukan oleh Patrick Kluivert, apakah harus kita copycat lagi untuk pelatih yang baru atau dengan metode-metode yang baru? Ya, saya rasa sih tergantung bagaimana kompetisi yang sedang berjalan ya. Mhm. Biasanya para pemain ini menyesuaikan. Kalau kompetisinya begitu padat, ya otomatis juga pemusatan latihannya juga cuman sebentar. Mhm. Tapi kalau kompetisinya juga masih ada jeda, saya pikir itu bisa menjadi bahan untuk lebih banyak berkumpul, untuk lebih banyak bonding para pemain ini, Mhm. sehingga terciptalah tim nasional yang betul-betul lebih siap, baik secara kualitas tim di dalam lapangan ataupun di luar lapangan. Oke. Kemarin Erick Thohir juga sempat mengumumkan bahwa pada saat konferensi persnya menyampaikan bahwa tunggulah 2 hari katanya untuk mengganti siapa yang nantinya juga akan menjadi timnas gitu. Ini setelah ditunggu-tunggu akhirnya hari ini juga akan menggelar konferensi pers walaupun kita juga belum tahu apa isi konferensi persnya. Apakah memang nantinya pengganti Patrick Kluivert atau bukan begitu. Dari statement Ketua Umum PSSI Erick Thohir, begitu sulitkah Mas Zainal menyebutkan nama untuk menjadi pelatih timnas kita? Iya, saya pikir juga Erick Thohir sebagai ketua umum banyak pertimbangan yang mesti harus dia pikirkan. Soalnya kalaupun misalkan secepat mengumumkan pelatih tim nasional itu kan tidak semudah
membalikan telapak tangan ya kan. Ya. Ini kaitannya pertanggungjawabannya untuk tim nasional. Kalau berbicara masalah klub, apa ya? At the end nanti ya pada akhirnya juga klub mau udah tinggal, kalaupun misalnya ada masalah itu tinggal diselesaikan di situ. Circle-nya juga sedikit ya. Tetapi kalau untuk berbicara masalah tim nasional, ini harus betul-betul matang, betul-betul harus kuat dalam hal apa? Satu, fundamennya mungkin, dan pelatih tersebut harus mempunyai visi misi yang sama Ya. dengan apa yang diharapkan untuk tim nasional Indonesia itu. Kalau secara eksplisit, Mas Zainal, harusnya seperti apa sih pelatih timnas kita? Ya, yang jelas pelatih tim nasional kita, kalau saya merasakan sih dulu ketika bermain, siapapun pelatihnya, ketika datang melatih yang namanya tim nasional, kita harus total 100% kita kerahkan kemampuan kita. Terlepas siapapun itu pelatihnya ya, kita hanya ingin menjalankan tugas kita itu sebagai pemain. Tetapi kalau pelatih pun, kalau berbicara masalah tim nasional, saya yakin mereka juga sudah menyiapkan sesuatu hal yang mungkin bisa mereka berikan untuk mengharumkan sepak bola Indonesia dan tentunya juga untuk prestasi timnasnya itu sendiri. Gitu. Oke, Bung Wisli, mengenai visi yang tadi juga sempat disinggung oleh Mas Zainal Arif begitu, terkait dengan nanti siapa yang menjadi pelatih timnas ke depan, ini pasti harus jangka panjang juga visinya, bahwa selain jadi membuat program dan juga sistem yang baru, Bung Wisli juga menyampaikan itu dan sepakat dengan itu, lalu dengan bonding dengan pemain timnas juga untuk jangka panjang yang lebih baik begitu. Apalagi memang bisa dipegang teguh untuk pelatih timnas baru untuk bisa membawa sepak bola Indonesia lebih baik ke depannya. Saya dari dulu mengatakan kita berharap pelatih timnas kita itu mengerti dan mengenal karakter gaya sepak bola yang cocok buat kita. Ya. Kan kita sudah berkali-kali coba. Tahun 90-an kita coba gaya bermain Italia. Lalu ganti-ganti. Kemarin di era Sintayong kita mencoba dengan gaya contact defense, counter attack-nya yang dengan memaksimalkan sayap dengan memainkan 3 center back, karena kita punya pemain-pemain yang bagus lah dari lokal maupun diaspora untuk gaya bermain seperti itu. Karena kalau bermain terbuka, kita coba bermain total football gaya dengan Eropa, itu nggak cocok. Nah, ini yang kita butuhkan adalah konsep mengenal sepak bola kita, dan itu diturunkan dari direktur teknik, mengenal sepak bola kita, karakter seperti apa. Nah, kalau pemain timnas kita memang banyaknya dari Eropa sana, dari diaspora, apakah itu menjadi kerangka untuk program jangka panjang? Mari dibahas. Apakah itu program jangka pendek yang kemudian untuk menarik perhatian supaya sepak bola kita bergulir, supaya sepak bola kita berkembang, karena ini jangka pendek ya. Jangan sampai program diaspora ini jangka pendek yang menjadi jangka panjang. Terusan habis mimpi anak-anak kita yang bermain di sini. Makanya diperkuatlah itu namanya filosofi sepak bola Indonesia, fondasi sepak bola Indonesia, anak-anak kita dari ujung ke ujung diperkuat, sehingga kemudian ketika bersaing untuk masuk ke tim nasional, mereka kuat bersaing dengan saudaranya yang punya fondasi sepak bola di Eropa. Lalu program itu dicocokkan dengan filosofi bermain seperti apa. Kalau sekarang kan nggak ada filosofinya. Jadi begitu kompleks begitu, bahwa ketika jangka panjang bekal kita dulu dikuatkan begitu ya. Nah, lalu kalau misalnya itu dilakukan, yang cocok menurut Bung Wisli dari pelatih yang dari Eropa atau dari Asia atau dari mana? Kembali, kita mau main seperti apa ya, fondasi sepak bola kita seperti apa. Kalau main di Eropa, sudah pasti kita berbeda postur tubuh, pasti berbeda fondasinya, gizinya, struktur tulangnya. Lalu kemudian kita berbicara sepak bola Asia, mana yang paling dekat, yang paling berkembang cepat kan sepak bola Jepang dan Korea. Kita mau meniru mana yang paling dekat. Dulu Jepang belajar tahun 80-an, termasuk belajar dari Indonesia mulai kompetisi. Sekarang mereka sudah jauh di atas kita. Apakah mana mau ketiru? Dikembalikan kepada federasi. Repotnya masih beda. Federasi rezim A diganti rezim B, beda lagi nanti. Jadi nggak ada berkelanjutan. Ini yang kita butuhkan sebenarnya, sistem yang pakem. Itu yang saya katakan, kita membangun sepak bola lewat sistem, lewat struktur, bukan lewat nama besar dan masa lalu seorang pelatih. Oke. Nah, kalau Mas Zainal nih, ini kan mantan pemain timnas, pernah dilatih juga begitu. Nah, cocoknya seperti apa sih timnas kita mencari pelatihnya? Ya, yang tadi pernah saya sampaikan dari awal Mas Reja, siapapun nanti pelatihnya
harus benar-benar menyesuaikan filosofi yang disampaikan oleh Bung Wesley tadi. Ya, Mau kemana gitu kan? Kalau misalkan filosofinya seperti ini, oke, nanti kan itu berkembang tuh ke setiap daerah dari pelosok ke pelosok seperti ini seperti ini. Nah, jadi role modelnya mereka yang bermain untuk tim nasional itu. Nah, kita-kita yang di belakang ini mengikuti gitu. Jadi biar ada balance antara si pemain yang sekarang sudah memperkuat tim nasional dan juga para pemain yang punya cita-cita atau mimpi menjadi pemain tim nasional itu sendiri gitu kan. oke. Itu sih harapan buat saya. Jadi siapapun pelatihnya, yang terpenting mau seperti apa program ke depannya gitu kan. Tapi beratnya dari Itu Eropa paling apa ya. Asia, Mas Zainal? Kenapa? Beratnya dari Eropa apa Gimana? Asia? Cocoknya untuk dari postur tubuh seperti Bu Wesley sampaikan dan budaya adat kita juga kebiasaan kita dalam bermain sepak bola begitu. Cocoknya ini dari pengamatan Mas Zainal? Kalau direktur tekniknya dari Eropa, ya tidak menutup kemungkinan pelatih pun pasti akan datangnya dari Eropa kembali gitu kan. Tidak menutup kemungkinan ya. Oke. Nah, Bung Wesley, tadi sebelum Bang Zainal bergabung bersama kita, juga ketika saya menyebutkan nama Sinteyong begitu, ini juga menjadi sebuah hujatan yang mungkin bisa didapatkan begitu oleh PSSI dan ini juga mengkhawatirkan, makanya Erick Thohir juga sempat menyampaikan bahwa harus move on lah begitu. Nah, apakah nantinya ketika memilih timnas ini juga perlu rekomendasi-rekomendasi dari masyarakat atau seperti apa yang harus dilakukan oleh PSSI? Saya gini, pertama, Pak Erick itu tidak pernah jumpa pers untuk menyampaikan kabar buruk, hal negatif. Pasti dia hal-hal yang positif. Bahkan untuk pemain diaspora pun ketum PSSI yang menyampaikan kepada publik. Dia nggak pernah bicara hal-hal yang misalkan pemecatan Sintayong nggak pernah, penghentian kerjasama dengan PT Clever nggak pernah. Nah, jadi pasti ini kabar sesuatu yang agak-agaknya positif nih. Ya. Kita berharap gitu karena itu kebiasaan Pak Erick. Ya. Lalu kemudian, apakah kita perlu mendengar suara netizen? Saya pikir itu menjadi aspek berapa persen dari keputusan. Oke. Yang pertanyaan saya adalah, apakah di federasi kita nih dari aspek dari ketum, posisi ketum sampai exco, ada nggak unsur teknis, orang yang mengenal teknis sepak bola untuk kemudian memberi masukan, pertimbangan. Kalau sepak bola itu perlu ini. Ada nggak orang teknis di exco kita sampai ketum? Sehingga kemudian memberikan sebuah masukan-masukan bahwa kita butuh pelatih yang begini. Kenapa? Sepak bola itu butuh ini. Itu yang kita butuhkan. Nah, kalau misalkan area exco itu bisa memberikan masukan teknis, lalu Pak Erick bisa bicara teknis, ayo kerjasama mencari pelatih. Tapi tadi dari awal saya katakan, coba kita bedah kerjasama PSSI dan KNPB, karena di sana ada program pengembangan pelatih dan pertukaran pelatih. Jangan-jangan Oke, Bung Wesley. Baik, kalau gitu kita dengarkan ini dia pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait dengan apa yang nantinya akan disampaikan berikut ini. Dalam arti pembicaraan. Nah, tentu kami dari Kemenpora terus menjalankan blueprint kami. Blueprint yaitu ada event-event internasional yang harus kita ikutin. SEA Games, Asian Games, ya, mungkin Youth Olympic, Olimpiade, tetap kita harus punya blueprintnya. Apalagi pemerintah pusat, ya, Bapak Presiden menginginkan kita sudah mulai fokus ke 17 cabur unggulan. Ya, ini yang kita sama-sama mohon dukungan media, jangan sampai seakan-akan kita dibekukan tidak bisa mengirim atlet. Ya, tidak. Ya, kita masih melakukan pengiriman atlet, tetapi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa ke depan karena kita juga mesti tertib anggaran, efektif efisiensi, ya, efisien. Semua cabang olahraga yang mengirim atlet itu adalah harus tentu atlet yang terbaik. Supaya ya misi yang kita mau lakukan bahwa olahraga menjadi duta bangsa ya dan mencerminkan kedikdayaan bisa menjadi bagian utama dalam pengiriman atlet itu. Nah, ini yang kira-kira mungkin saya ingin sampaikan ke media, konteksnya jangan sampai seakan-akan ya dunia kita, dunia olahraga berhenti total. Tidak.
ya tetap kita mendorong sesuai dengan blueprint kita ke depan bagaimana olahraga ini menjadi bagian penting pembangunan karakter bangsa dan juga mengibarkan bendera merah putih di luar negeri. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Kalau ada tanya jawab silakan. Ya, selamat siang Pak Erik. Saya Ragil. Ini kan dari keputusan IOC kan ada himbauan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah event-event dunia. Nah, sementara kita tahu mungkin contohnya ada FIBA beberapa tahun ke depan sampai 2029 ada FIBA World Cup dan Asia Cup. Nah, itu nasibnya gimana dan kalau masih himbauan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ya, bagus pertanyaannya. Saya sudah meminta Perbasi untuk membuka pembicaraan kepada FIBA seperti apa. Karena kan tadi IOC merekomendasi, bukan menyetop. Dan itulah kenapa Ketua Umum KOI saya minta juga untuk mulai melakukan negosiasi. Sama Perbasi, saya sudah kontak Ketua Umumnya juga mulai bicara persiapan ini. Jadi agenda besarnya pun kita tetap jaga gitu. Cuman memang konsekuensi dari putusan kemarin ya tadi sudah disampaikan dan saya rasa kita harus saling menghormati antara pemerintah, KOI dan IOC. Jadi kita harus saling jaga kita. Ya. Selamat siang Pak Erik, Rebi dari Kompas. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak. Selain basket juga kan mungkin ada beberapa cabur yang lain yang rutin begitu ya Pak mengadakan event kelas dunia lah di Indonesia. Apakah kemudian dari pemerintah juga akan ikut aktif kemudian ke cabur-cabur juga untuk mungkin berkomunikasi dengan